Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Super Show. Pak Mario, ini aku tuh punya bisa dibilang geng lah Pak, teman gitu kan ya. Sudah 14 tahun dari awal kuliah sampai sekarang kita masih dekat. Ada salah satu teman kita itu kalau dikasih nasihat gitu Pak, udah jangan terlalu sering begadangan, nanti sakit karena dia punya riwayat sakit gitu Pak. Jangan terlalu begini, jangan terlalu begitu. Kalau misalkan dikasih nasihat kayaknya tutup telinga gitu Pak. Nah sebenarnya kalau misalkan kita sudah usaha kasih pendapat, kasih masukan dengan halus, terus ketika kita kasih koreksi yang keras dia marah-marah, itu wajar gak sih Pak? Salah kami atau salah dia sebenarnya Pak? Orang yang keras kepala, Mas Robi, memang kadang-kadang harus dibiarkan kejedot. Karena kepalanya keras, toh? Sebagian orang berubah karena nasihat baik, sebagian orang baru berubah setelah dikasari. Nah, tetapi yang kita mau bicarakan adalah bagaimana kalau kita yang menasihati. Ya, yuk kita lihat meme ini penting sekali. Anda tidak bisa terluka oleh hinaan orang yang pendapatnya tidak Anda hargai. Dengarkan lagi itu. Kalau Anda tidak menghargai pendapat seseorang, Anda tidak mungkin sakit hati. Saya ulangi ya, lalu Anda simpulkan. Kalau Anda tidak menghargai pendapat orang, Anda tidak sakit hati. Ya. Nah, kalau Anda sakit hati berarti Anda menghargai. Padahal dia pembenci. Orang tidak baik, hidupnya berantakan, tidak setia kepada istrinya. Anda sakit hati karena kata-kata dia. Berarti apa? Berarti kita menghargai orang tidak baik. Sudah tahu caranya sekarang? Supaya tidak sakit hati, dihina oleh orang tidak baik. Jangan hargai pendapatnya. Jadi kalau dia menghina kita, ini orang pendapatnya tidak berharga, kenapa aku masukkan ke hati? Kedua, namanya, wajahnya, pribadinya tidak penting, kenapa aku masukkan ke dalam pikiranku? Itu. Berarti kalau gitu mulai dari sekarang Anda juga harus belajar tidak menghargai orang tidak baik. Sehingga apapun yang dia katakan tidak berdampak. Satu. Kedua, kalau Anda sedang dihargai, hati-hati menghina orang. Berarti kalau kita ada pada kedudukan yang mulia, jangan sakiti hati orang karena dia akan belajar tidak menghargai kita supaya dia tidak sakit hati. Itu. Ya? Jadi kita hormati haknya. Tapi jangan hargai pendapatnya. Pendapatnya rendah murahan. Hidupnya sendiri tidak dikelola dengan baik. Kenapa saya izinkan dia melukai perasaan saya? Super sekali Pak Mario. Luar biasa Pak. Clear sudah tadi. Oke, dan sekarang saatnya kita akan bermain live games di sini bersama dengan Bapak Mario Teguh dan tampaknya sudah siap tadi ya. Dan baju biru. Bapak Putra. Pak Putra, berdiri di sini. Widi dan Pak Putra. Ya. Sudah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tidak bercerita dulu tentang Pak Wibi apa dan siapa, latar belakangnya atau masa depannya. Demikian juga Pak Putra. Manusia itu ahli berpendapat tentang orang lain. Maka kita biarkan pendapat Anda tentang dua orang ini. Saya butuh 7 wanita. Single. Single, ya Pak. Pernah single? Pernah single. sudah menikah. Ya, setuju. Oke, so ibu-ibu yang cantik-cantik ini semua single. Berjalanlah dan berdirilah di belakang laki-laki yang menurut Anda bisa dipilih. Silakan. Kami persilakan dilihat di kanan dan juga kiri. Pilihan Anda yang mana? Di belakang saya juga boleh. Ya, yang sini kanan kiri, kanan kiri. Ini enggak masuk hitungan. Ini sudah dipesan. Pak Putra dipilih oleh 5 dan Pak Wibi 2. Sekarang yuk kita lihat ceritanya. Dia memang sudah bekerja. Gajinya sekarang 5,7 juta. Dia masih pengangguran.
Ya, 5,7 juta dia pengangguran. Yuk, kalau ada perubahan posisi, silakan. Itu? Tetap di situ. Tetap di situ ya. Udah. Nah, lihat. Dia anak kos diharuskan mengirim uang kepada orang tuanya padahal dia belum ada sumber pendapatan. Orang tua aslinya. Orang tua aslinya. Dia dapat pembagian mobil dari perusahaan rumah satu dan satu rumah peristirahatan kecil di puncak. Karena dia seorang programmer, perlu tempat bekerja yang lebih nyaman. Ada perubahan pendapat? Betul nggak ada perubahan pendapat? Good. Nah, dengarkan ini. Sebetulnya perusahaan tempat dia bekerja sedang mengalami masalah keuangan. Dan dia termasuk salah satu yang mungkin akan dipensiunkan. Nah, tadi kan saya cerita orang tua aslinya. Dia juga punya orang tua angkat. Orang Swedia. Tidak punya anak. Dan dia pengusaha sukses di Swedia. Ayah angkat dari Swedia mau datang. Tinggal di hotel di Bundaran HI itu. Ada perubahan sikap? Tidak. Kenapa Anda tetap memilih dia? Karena menurut saya kehidupan itu proses. Kadang-kadang seseorang tuh berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Dan mungkin saat ini dia sedang berada di bawah. Dan saya akan menemani kalau emang itu terjadi pada pasangan saya. Nanti dulu. Sedang turun, ini kan juga tadi. Tadi kan Anda anggap dia sedang di bawah. Sebetulnya siapa yang mau berubah pendapat? Sebetulnya. Gampangnya. Ada yang mau berubah pendapat? Boleh loh. Masih awal ini. Awal dong. Awal, karena ceritanya masih berlanjut loh ya. Oke, kira-kira yang nanti hidup pernikahannya lebih baik kelompok ini atau kelompok ini? Kenapa? Wanitanya cerdas. Dia menyesuaikan diri. Bisa diajak ke Copenhagen, ke Berlin. Iya. Ada perubahan sikap? Mau berubah? Ya, silakan pindah. Anda? Iya. Loh, gak usah gengsi. Ini baru kenal. Iya. Loh, ini baru kenal. Kalau saya jadi orang tuanya. Ini? Tetap di sini, Pak. Saya tidak usah membuat penilaian, tapi Anda pasti punya penilaian sendiri yang khas untuk ibu. Pasti. Ya, karena ibu memutuskan setia berdasarkan mempertahankan keputusan. Bukan ini yang penting bagi ibu, tapi keputusan ibu lebih penting. Ibu tidak mau berubah, karena itu sudah keputusan ibu. Ya. Betul, apapun kualitas dia. Betul. Tuh, lihat. Kira-kira yang nanti bermasalah suaminya yang mana? Yang di sini atau yang sini? Kalau ini bermasalah bukan karena uang. Kalau ini bermasalah karena dia memilih suami bukan berdasarkan suaminya. Berdasarkan sikapnya sendiri. Dia itu menikah dengan sikapnya sendiri. Banyak loh wanita seperti itu.